في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, ayyuhas tullab wat talibat, jamaah salat subuh, para pecinta pengajian hafizakumullah. Kita masih membahas tentang az-zakah. Kemarin kita sudah bahas hadis yang pertama dalam kitab Az-Zakah, hadis yang ke-171 dari kitab Ibanatul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram. Az-Zakah lughatan an-nama. Jadi zakat secara lughah, secara bahasa artinya an-nama. Ya, enggak nama kena. Ya. An-nama artinya berkembang. Ya. Orang yang rajin berzakat, insyaallah hartanya akan berkembang. Ya. Beda dengan riba, ya. Kalau riba justru akan menghancurkan, tapi kalau zakat itu akan berkembang. Wa syar'an haqqun wajibun fi malin makhsus li ta'ifatin makhsusah. Secara syariat, makna daripada zakat itu adalah ya hak kewajiban dari dari satu harta. Jadi kewajiban yang harus dikeluarkan dari satu harta yang kita miliki, yang secara khusus ya, tidak semua harta, tapi harta yang sudah ditentukan oleh syariat, ya. Ada namanya zakatul mal, ada namanya zakat perniagaan, ya, ada namanya zakat tumbuh-tumbuhan, ya. Tapi semuanya ada ketentuan, tidak semua, ya, tidak semua, ya. Secara garis besar, ya, ada dua, zakat fitrah dan zakat harta benda, ya, atau amwal. Zakat harta benda ini yang terbagi lagi, ya, ada yang hasil ternak, ada yang hasil pertanian, ya, ada yang hasil perniagaan, ya, atau usaha, ada yang dari harta terpendam, ya, seperti emas, perak dan lain sebagainya, ya. Kita sedang bahas satu hadis kemarin. Kita belum membaca apa hukum fikih yang kita dapatkan dari hadis tersebut, ya. Yang pertama, al-bad'u bil aham min arkanid din wa sya'airil Islam, ya. Jadi dari hadis kemarin, hadis yang membahas bagaimana Rasulullah mengirim salah seorang sahabat bernama Mu'adz ke Yaman, ya. Beliau, baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada Sayyidina Mu'adz, ya, untuk menjelaskan hukum-hukum yang penting terlebih dahulu, ya, al-aham, ya. Pertama tentang syahadat dulu,
baru kemudian kewajiban sholat, kemudian zakat dan seterusnya, ya. Jadi awali dengan sesuatu yang lebih penting. Yang kedua, at-tarattub bil khitab wa at-tadarruj bil da'wah. Dalam kita mengkhitab, ya, orang-orang yang kita ajak ke dalam agama Islam harus dengan cara at-tarattub, berlemah lembut. Ini Islam, ya, Islam itu agama yang lemah lembut. Tapi kalau sudah diajak perang, ya, Islam itu tidak kenal namanya takut. Ya, dalam Islam disyariatkan untuk berjihad. Ini kalau sudah diajak untuk secara keras, ya, secara kasar. Tapi dasarnya Islam itu adalah lemah lembut. Ya, kita dianjurkan berdakwah dengan at-tarattub, ya. Wa tadarruj bid da'wah. Dalam berdakwah harus tadarruj. Tadarruj artinya bertahap. Ada tingkatan-tingkatannya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau dalam bahasa Gonjongnya step by step, bahasa Gonjong. Ya. Dengan sekali, gitu, ya. Jadi langsung sekaligus, ya. Wal intiqal bihi min mas'alatin ila ukhra. Dari satu masalah ke masalah yang lain, pindah, setelah ini pindah lagi, terus begitu. Jadi dalam berdakwah niki, ya, dengan seperti, ya, baru sudah pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Yang ketiga, dakwatul kuffar ila Islam qabla qitalihim. Ya. Mengajak dulu orang kawan kafir, kita ajak kepada agama Islam, ya. Jadi perang itu jalan terakhir. Kalau mereka sudah diajak dengan cara yang baik, kemudian mereka melawan dengan kekerasan, ya, baru binasakan. Ya, itu perperangan. Ya. Jadi pertama itu diajak dulu, ayo ucapkan 2 kalimat syahadat, dan tidak dipaksa. Perang itu jalan terakhir kalau mereka, ya, mengajak perang, ya. Yang keempat, asluddin al-iqrar lillahi bil wahdaniyah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bil risalah. Yang keempat ini, hadis ini menjelaskan bahwa asal agama ini adalah al-iqrar lillah, yang mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya. Itu maksudnya al-iqrar, ya, lillah bil wahdaniyah, ya, bahwanya Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Wali Rasul sallallahu alaihi wasallam berisalah, mengikrarkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, ya. Baru yang kelima, yaitu as-shalawatul khams fardun fi kulli yawmin wa lailatin. Kita menjelaskan bahwa sholat di 5 waktu itu adalah wajib 5 kali sehari semalam. Yang keenam, az-zakat min wajibatid din. Zakat itu adalah kewajiban dalam agama, ya. Wa anna al-imam huwa alladhi yatawalla akhdhuha.
imma bi nafsihi atau bi naibihi. Ini perlu kita perhatikan. Zakat itu wajib, ya, jadi kewajiban dalam agama, dan seorang pemimpinlah yang mengurus tentang zakat itu. Baik dia langsung ya memungut zakat itu dengan dirinya sendiri, atau binaibihi, atau dengan perwakilan, ya, dengan perwakilan. Jadi zakat itu seorang imam yang mengatur, seorang pemimpin, ya, sesuai dengan tempat yang memimpin. Ya, kalau Indonesia ini dari presiden dulu membuat yang namanya Basnas, ya, Badan Zakat Nasional, itu yang dibuat langsung oleh presiden lewat Menteri Agama. Ya, jadi seorang imam, pemimpin, baru kemudian diturunkan ke bawahnya tingkat provinsi, ya, Badan Zakat Nasional Provinsi NTB, misal, yang alhamdulillah baru-baru ini dilantik, ya, untuk pimpinan tugasnya yang terbaru sekarang 2025-2030, ya. Kemudian tingkat kabupaten, ya, kita punya di Praia, di dekat Masjid Agung Praia. Di sana kantor Basnas. Ya. Ini perlu dipahami oleh masyarakat. Ya, selama ini kita bayar masing-masing, ya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan, ya, zakatnya pemerintah. Nah, dari kabupaten turun ke desa-desa, ya, Badan Amil Zakat tingkat desa, ya, di tingkat desa itu apa namanya itu, ada khusus namanya, ya, dan dia termasuk sebagai Dewan Penasehat untuk zakat tingkat desa. Jadi dia yang nanti keliling untuk memungut zakat itu. Kalau itu terjadi secara betul-betul dikelola dengan baik, maka insya Allah Islam ini akan menjaya. Islam akan sampai pada masa keemasannya. Ya, akan muncullah nanti Imam Al-Adil, ya, disebut dengan Imam Mahdi. Ya. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, sudah umat Islam dari miskin, tidak akan ada orang yang mau terima zakat lagi selaku pemilik zakat, karena kepeng duit, kemudian akan terima lagi. Lelah lalu beda, tak saya berzakat, lalu betul-betul tidak boleh berzakat nih. Lalu dari madrasah bocor, kan dari mana? Gimana itu? Saya tidak sangat sering menerima. Dari pada saat itu tidak ada. Allah.
menonjol, ya, kepenohan manusia, ya, kepeng itu penuh, emas, bergeledek, karena selaku berdaya kan, tambah, di 20 doang, 300 ton emas di sana, kali 100 tahun dari mana tidak bimbing, mendapat syukur ya. Bergeledek mas, luwes mas, lalu pengangkat darah, darah kenal mas, sekarang darah, akhir sini lalu bergerak kawan menunggu otak sapi isi seukuran berat otak sapi itu masih mas. Ya Allah menghafal. Emak ya, sokawal dan bawakan maaf bawakan lagi. Nah ya. Kita alhamdulillah Indonesia para jemaah, walaupun secara keuangan kita rendah, nilai uang kita rendah, tapi alhamdulillah masa ini kita pernah kelaparan kan? Sila makanan duit satu kali beli ya, untuk kepeng. Tapi alhamdulillah, ya. Nah ini bukti bahwa alhamdulillah kita hidup di negara yang aman, tentram, nyaman. Teman dari negara lain apa itu? Ya. Kesulitan, ruang mentereng, lebih banyak kekurangan. Ya. Yang berikutnya, ba'du su'ad li akhir zakat. Ya. Ada orang memutuskan untuk mengambil zakat. Jadi nanti yang pembantu pemerintah, pembantu imam. Ya, itu yang tadi itu. Basnas harus ada. Dan mampu pemerintah kalau begitu besar, mesan, harus ada tingkat desa dan terusnya. Dari desa nanti membentuk tingkat kampung. Ya, kita bisa lihat, di Kampung Gamang misalnya, kita punya perusahaan banyak, ya ada tembakau di sana. Memang bukan tembakonya dekat, tapi usahanya. Ya, perusahaan wajib dia dekat. Ya, dan ya usahanya yang dilihat. Ya, usahanya itu termasuk perusahaan. Jadi perniagaan dimulai, ya, bukan si tembakau yang dekat, tidak ada dekat tembakau, tapi perusahaan dia perniagaan. Ada usaha di sana, wajib saya dekat. Ada ekstra kelas, wajib saya dekat. Ada perusahaan-perusahaan besar, apa juga di sini, rokok, apa macam-macam ini banyak kita punya perusahaan di Mohamad. Itu ditarik dalam tugasnya nanti ada. Nah, sekian kami terus dikalkulasikan. Sudah bayar dekat 1 miliar ini. Nah, oke, ratusan miliar. Ya. Oh, banyak sebenarnya. Kalau ini betul-betul dikelola ya Allah, ya. Makmur ya, selama terang menggam. Kemudian az-zakat badai kismatuha al-asnaf al-thamaniyah. Zakat itu tidak wajib ya untuk dibagikan kepada 8 asnaf itu. Artinya bisa minimal 3 kalau mazhab Syafi'i. Minimal 3 asnaf. Wa annahu yajuzu lil imam an yasrifaha ila sinfin wahid. Ya,
Kalau menurut hadis yang kemarin, ya yang kita baca kemarin, bahkan boleh diberikan kepada satu bagian saja, yaitu fuqara, orang fakir saja misalnya. Ya. Kalau melihat hadis yang kemarin, ya, suratu ilal fuqara. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i minimal tiga asnaf. Ya. Qala Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabu Abi Hanifah istihbabu ta'mil al-asnaf ila amkan. Ya, jadi kalau Abu Hanifah, kalau memungkinkan maka sunnah supaya 8 asnaf itu dapat. Ya, artinya kalau memungkinkan. Ya, artinya masih banyak ini zakat berbagi. Ya. Cari dia asnaf yang 8. Waqala Malik, kalau Imam Malik mengatakan yuqaddimu al-ahwaj fal-ahwaj, yang diutamakan yang paling membutuhkan. Biasa paling butuh dia dulu. Termasuk lema pembagian dari korban, yang paling membutuhkan kita utamakan gitu. Kita jamaah. Oke? Kalau betul ya. Karena usaha zakat itu kafir, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ya. Ini jadi lain-lain kan Islam. Zakat ini yang diambil kan Islam saja. Ya, beda dengan nanti pajak. Kalau pajak itu kan untuk semua, yang menyeluruh dan dinikmati oleh semua. Kalau zakat hanya orang Islam saja yang zakat. Mereka tidak zakat. Maksudnya bagaimana ini? Ya, itu tergantung dia tahu. Makanya itu kemarin kurang pas ya. Apa namanya, dana haji dipakai menjadi uang tol ya. Kurang pas ya. Karena itu kan milik Islam yang punya syariat. Ya. Kalau lihat itu adalah kebijakan pemerintah ya, kita tidak tahu bagaimana pertimbangan mereka. Tentu mereka lebih ahli ya. Mereka lebih tahu. Mana zakat kembali ila baladin ya. Kalau memang zakat itu dikumpulkan di Indonesia ya, se-Indonesia lah yang menerimanya, jangan ke Malaysia, jangan ke, tidak boleh ya. Kalau kita misalnya di Lombok Tengah, disatukan di Lombok Tengah, dikumpulkan disatukan di Lombok Tengah, maka tidak boleh dikeluarkan ke luar. Nah, yang Basnas tidak bisa Basnas Lombok Tengah memberi bantuan kepada keluarga Lombok Timur. Nah, satu jenggi mental, membelain kalau Basnas Lombok Timur. Walaupun Arab, kita mau minta kepada Basnas Lombok Timur tidak bisa. Nah, tapi kalau kita minta ke Basnas NTB boleh, karena di sana zakat yang sifatnya untuk provinsi, ya diambil dari semua, kemudian bagian-bagian, kalau bagian ini nanti ada yang secara umum, ya, untuk NTB itu di Basnas provinsi. Kalau bahasa Indonesia bisa, ada juga diambil dari mana? Allah, ada aturan yang mereka sudah buat, ya. Ya. Ada kita dapat dari pusat, ya lewat dewan kita. Nah, tapi itu diperuntukkan untuk para muslimat, pengurus muslimat, ya, karena kita dapat dari ketua muslimat pusat, ya Hajah Lala Syifaul Nufus. Ya, makanya nanti ada di
korban di sini dipisah dia, jadi dia salah paham lah kalian nanti kasih tahu gurunya. Samping zakat untuk muslimat hanya diperuntukkan untuk pengurus-pengurus saja. Karena selama kan nggak harus seke, gitu kan. Selama kan nggak deh. Nah, kebetulan ibu ente ya ketua muslimat nama tengah. Nenggi. Bupati nama tengah. Kau baik dari kota. Harus kita lakukan kali datang. Ya. Ya. Kemudian amrul wulad bi taqwallah. Ya, seorang pemimpin memerintahkan kepada rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berkhutbah itu, kalau dulu khatib itu adalah pemimpin yang berkhutbah, maka harus masuk di sana wasiat bi taqwallah. Ya, ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi harus pemimpin itu yang mengajak rakyat bertakwa. Makanya kita pilih pemimpin yang betul-betul bertakwa, berbeda dengan bertakwa yang bertakwa. Nah, karena tidak pemimpin tidak sekepeng doang menang. Ya. Yang ke-12 ternyata loikan. Tarku akhdi khiyaril mal fi zakat. Jadi saran dalam zakat itu bukan kita mengambil yang paling baik saja, enggak, tapi yang tengah-tengah. Kita bertugas itu mengambil zakat itu tidak memilih mana terbaik, enggak. Kalau pemiliknya yang memilihkan kita yang terbaik, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita memaksa orang ambil, kalau sholah main, tidak boleh. Jadi dengan tarku akhdi khiyaril mal fi zakat. Yang ke-13 at-tahdhir min al-zulm. Ancaman bagi orang zalim. Ya, pemimpin tidak boleh zalim. Yang ke-14 da'watul mazlum maqbulatun indallah. Doanya orang-orang terzalimi sangat makbul. Ketika di pemimpin zalim, ya, doa si rakyat makbul. Ya, kalau dia zalim itu doa terik nyala tadi. Kita lanjut hadis yang berikutnya adalah lebih hadis yang 172. An Anas anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kataba lahu hadhihi fariidatu as-sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslim. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menulis, ya, dalam tulisannya beliau mengatakan ini adalah kewajiban sedekah yang telah diwajibkan, ya, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, kepada orang-orang muslimin. Nah, jadi perinciannya begini. Ya. Wallati amarahu Allah biha rasulahu fi kulli 24 min al-ibil fama dunaha al-ghanam fi kulli 5 syat. Ya. Jadi yang 24 ke bawah, ya. Ini yang onta yang 24 ke bawah. Ya, maka belum dia zakat pakai onta. Dia berzakat setiap 5 onta itu 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun, atau domba yang berumur 1 tahun. Ya, 2 tahun maksudnya masuk 1 masuk 2. Nah, namun 10 berarti kira 2 kambing. Ya, begitu dan seterusnya, ya. Jadi dia 5 unta masuk ke unta, enggak. 5 unta 1 kambing itu zakatnya. Nah, tapi kalau sudah sampai 25, ya. Fa idza balagat 25,
ila khamsin wa thalathin, lamun wah selai sampai 35, ya, maka ontanya adalah fafiha bintu makhadin unta, ya. Jadi zakatnya 1 ekor onta betina, ya, umur 1 tahun, ya. Maksudnya bintu makhad. Bintu makhad itu onta yang baru berumur 1 tahun, di zakat. Ya. Lalu negara pun lalu susah bahas ya. Ya. Jadi dia sapi, ya. Wa idza balaghat 25 ila 35 fa fiha bint makhad unta. Fa in lam takun, ya, fa ibnu labun zakat, ya. Kalau ada yang berulang betina, ya, maka yang apa namanya, yang berjantan, ya. Fa idza balaghat 36 ila 45, lamun wa keluwe monten 36 dari 36 sampai 45, ya, fafiha bintu labunin unta, ya, maka 1 ekor unta betina umur 2 tahun, masih tetap 1 ekor, lalu umur 2 tahun, baru umur 1 tahun, ya. Faina balaghat 46 ila 60, nah, lamun wa unten petang senang sampai 60, babi hakik kotun, ya, tahu kotul zaman, ya. Nah, ini 1 ekor onta betina umur 3 tahun. Kecil berarti anu, kecil tetap seki zakat. Cuma umur dong beda-beda, ya. Umur sampai apa namanya 46 sampai nantinya tadi itu baru 1 ekor tapi umur 3 tahun. Kemudian faida balaghat wahidatun wa sittin ila 75, lamun sampai 61, ya, berdua nonton 60 seke, sampai sugi nah berdua untuk 60 seke, ya. Ila 75 sampai 75, berarti setiap 15, ya, pergantiannya setiap 15 onta. Fafiha jaz'ah, maka dia berzakat dengan onta berumur 4 tahun, namanya jaz'ah. Tetap 1 ekor tapi umurnya 4 tahun, ya. Wa idza balaghat 76, pelajaran fikih nih, ya, untuk dengan pegawai Basnas, pelajaran sini apa lagu tahun dinalai tahun, ya. Lamun mahdurin 76 ila 90 babiha binta labun. Nah, sini mulai bertambah menjadi 2 ekor yang berumur 2 tahun. Untuk 1 tahun lalu 2 ekor. Lamun mahdurin 72. Ya, gitu. Tapi segitu rincinya, ya, dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar ini. Beliau menuliskan apa yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baiklah balaghat 91, lamun wah siwak proseke bedoe. Ila 20 wa 100 sampai 120. Wa fiha hiqqata tawqatan jamal. Maka zakatnya 2 ekor onta berumur 3 tahun, ya, gitu. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil falaysa fiha ya sadaqah.
Namun ya arah 4 kedua ini memang wajib sedekahkan illa ayyasha Allah, kecuali kalau dia mau ya akhir media silahkan, namun dia jadi mahal ya. Sedekah sunnah. Nah, berikutnya tentang kambing, tema lanjutan segala roti gitu. Kaitannya dengan kami ketuhanan sedikit doang. Kita sayang cucu misalnya, baru berumur 2 tahun, apakah boleh kita korbankan? Korban tak baik gitu. Nah, bebek atau baby. Tahu toh. Karena cucu kita sayang sama cucu ini, walaupun belum berumur 5-6 tahun. Boleh atau tidak itu? Pendek. Oh, benar. Saya. Ini kan jarak tergantung dari umur anak. Nah, ketentuan. Kita bacakan Fatihah untuk bisa menyumbang yang diantarkan kepada Jalul Yusuf, kemudian istri beliau Rehana, kemudian Mami Nurti, ke Kalsum, senang. Dan semua mertua ngomong gitu. Mari kita bacakan. Tidak ada takut. Akan baru komen. Sudah kita ya sesuai dengan niat beliau, mudah-mudahan diberikan berkat yang masih hidup, diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diluaskan dalam kuburnya, ya, diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadhil jinan bisirril Fatihah. Sampai ini ya, berapa ya? 7. Ini untuk jamaah yang ya 7 orang ini yang apa saja 2, 3, 4, 5 beres, 7. Masuknya dari 5, kasih pilih satu. 11. Ya, sederhana seperti lemak, gitu. Lemak, lemak. Haji Zainuddin, nah ya langsung lihat. Haji Muhammad Zainal Abidin. Hasmiyati, sampai Hasmiyati. Jamaah Aman. Mak Wan. Mami Tuan dan hah? Oan. Haji Hasim. Insyaallah biaya lama. Kemudian Ina itu apa saudara kita berjalan dengan masih tak pesisir Firaun. Ya, nama saya yang keluar, tapi sudah dari kemarin deh. Ya, ini saya simpan aja dulu.
tangan saya. Karena ada kemarin. Jadi saya 2 lagi. Salainan. Hajjah mutmainnah. Ya, pas dulu jadi. Saya ulang lagi ya. Hajjah mutmainnah. Ini kita Haji Muhammad Zainal Abidin, Haji Zainuddin Hasmiati, ini Tuan Owan, Tuan Owan, Haji Hasim. Ini yang akan berkurban, ya insya Allah dari arisan yang terakhir kita buat kemarin. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Kita kelompok bareng itu berjamaah tahun demi tahun ada peningkatan, sehingga mudah-mudahan selimat mati mau berkorban mana-mana 4 kali, amin. Begitu puluhan kali. Seperti nomor belo juga tetap kuat, amin ya rabbal alamin. Sekarang ini para jamaah masalah kupon kapan dibagikan? Besok ya? Ya besok. Nanti diingatkan yang punya nama itu boleh dia untuk menentukan beberapa yang dia mau kasih ya. Benjata biasa mulai nama untuk yang di tetangga sekitarnya keluarga. Nanti saya boleh lagi sekedar ada di sana. Yang di Gondong pun dibatasi juga desa malah istri lapun baita dibatasi sekedar bisa yang paling membutuhkan itu yang diutamakan ya. Jadi mohon maaf saya merasa mau di ya karena terbatas terbatas, dan ini bukan korban hanya untuk warga Gonjong, tetapi kita juga memperuntukkan kepada yang ikut-ikut, karena bukan dari Gonjong saja, ada dari Mungkarung, ada dari Nimpo, Bebak, ya sampai Saman, ya sampai Lombok Timur, kan? Jadi yang di Lombok Timur juga nanti berhak untuk ya diberikan kupon. Tidak apa-apa kupon kosong untuk mereka beberapa keluarga-keluarga terdekatnya. Para nikah dan kurang lebihnya ada yang mohon maaf ya, seadil-adil dan apa kekurangan manusia ini. Jadi mohon maaf kita serahkan pada Ustaz Saprudin untuk pembuatan kupon yang mudah-mudahan bisa kita terima. Nanti silakan dikomunikasikan. Mungkin arah saya perlu ya yang keluar namanya apa, mungkin silahkan komunikasikan sama Ustaz, tapi secepatnya, cepatnya. Sekedar lagi para jemaah kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana الذي يطاعنا رب فقنا وفقعنا وكرمت لنا في ديننا وعلق بيك وذكر رب وفقنا وفق حملنا وبركاته وارزق كل حاجة دائما وأخذنا خطيئا علما وبالخير وكف كل شر ربنا اصلح لنا كل الشعور واغفر وتغلق منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر السرعه اقوام الشيطان ربنا يا ذا الجلال والايمان انصرني وانا بالوطن بمن الكتاب وليخرجنا من السنه والشرك بالعشاء والبكر وصلاة الله كفى المصطفى من الحق لنا والوفاء بكتابه الناس شفاء وعلى الحق والشرفاء وعلى الصبر
Assalamualaikum